Halo, perkenalkan nama saya Florentina Rosarina Sufikatukan dari kelas reguler A 2017. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah atom dan radioaktivitas. Sejarah perkembangan teori atom. Semua benda yang terdapat di alam semesta tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil, yang kemudian para ahli kimia menyebutkan dengan nama atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi lagi. Konsep atom tidak dapat dibagi lagi karena pertama kali disampaikan oleh filosofi Yunani dan India. Teori atom Dalton. Materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung atau dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Suatu senyawa terbentuk dari unsur gabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama itu ada kelebihan teori atom Dalton. Yang pertama dapat menerangkan hukum kekekalan massa. Yang kedua dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Kemudian ada kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Yang kedua, pada kenyataannya atom dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut dengan partikel subatomik. Teori atom Thomson. Berdasarkan anggapan ini, Thomson berhipotesis karena elektron bermuatan negatif sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka haruslah ada muatan listrik positif yang membagi muatan elektron dalam atom. Maka dia pun mengusulkan suatu model atom yang dikenal dengan atom roti kismis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atom berbentuk bola pejal yang memiliki muatan positif yang homogen, yang diibaratkan sebagai roti. Yang kedua, elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya, seperti kismis yang tersebar dalam roti. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan model atom Thomson. Yang pertama itu ada kelebihannya, dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan subatomik. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan tentang adanya inti atom. Selanjutnya ada teori atom Rutherford. Ia melakukan penelitian tentang hamburan sinar alfa di lempeng emas. Hasil pengamatan tersebut dikembangkan dalam hipotesis model atom Rutherford. Yang pertama, sebagian besar atom merupakan permukaan kosong atau hampa. Yang kedua, atom memiliki inti atom bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom. Yang selanjutnya, elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, sebagian besar partikel alfa lewat tanpa mengalami pembelokan atau hambatan. Sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali dipantulkan. Selanjutnya, awan elektron tidak mempengaruhi penyebaran partikel alfa. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan model atom Rutherford. Yang pertama itu ada kelebihannya, mudah dipahami untuk menjelaskan struktur atom yang rumit, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang selanjutnya dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kemudian ada kelemahannya, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik
Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan akhirnya menempel pada inti. Model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron secara rotasinya terhadap inti atom. Kemudian elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Kemudian tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Kemudian ada teori atom Bohr. Bohr mengemukakan teori tentang atom yang bertitik tolak dari model atom Rutherford dan teori kuantum Planck. Model atom yang diajukan Bohr dikenal sebagai model atom Rutherford-Bohr yang dapat diterangkan sebagai berikut. Elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi. Elektron yang beredar pada lintasannya tidak dapat memancarkan energi. Lintasan elektron ini disebut lintasan atau keadaan stasioner. Kedudukan elektron dalam kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi dapat disamakan dengan kedudukan seseorang yang berada pada anak-anak tangga. Seseorang hanya dapat berada pada anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tetapi tidak mungkin berada di antara anak tangga tersebut. Apabila elektron dengan tingkat energi rendah pada lintasan dengan tingkat energi lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Peristiwa ini disebut eksitasi. Sebaliknya, apabila elektron pindah dari lintasan dengan tingkat energi lebih tinggi ke lintasan dengan tingkat energi lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Peristiwa ini disebut deksitasi. Baik eksitasi maupun deksitasi disebut peristiwa transaksi elektron. Energi yang diserap atau dipancarkan pada peristiwa transisi elektron ini dinyatakan dengan persamaan dapat dilihat pada layar. Kemudian energi dapat dipancar atau diserap ketika terjadi transisi elektron terekam sebagai spektrum atom. Kemudian ada kelebihan atom Bohr. Yang pertama, menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pemancaran atau emisi atau serapan dari atom hidrogen. Kemudian ada kelemahannya, terjadi penyimpangan atom yang lebih besar dari hidrogen. Tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila ditempatkan pada medan magnet. Ini ada materi radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan pemancaran sinar radioaktivitas alfa, beta, gamma secara spontan oleh inti-inti yang stabil. Misalnya U negatif 338 menjadi inti atom stabil. Inti yang memancarkan disebut inti induk. Inti baru yang terjadi disebut inti anak. Alfa menghasilkan inti anak berkurung nomor massa 4 dan nomor atom berkurung 2. Sifatnya dapat menghitamkan film dengan jejak garis lurus. Kemudian memiliki daya tembus paling lemah. Kemudian memiliki daya ionisasi paling kuat. Dapat dibedakan oleh medan listrik dan medan magnet. Kemudian ada sinar beta. Sinar yang menghasilkan inti anak nomor massa tetap dan nomor atom bertambah 1. Sifatnya mempunyai daya tembus besar, daya ionisasi lebih rendah, lemah dari alfa, dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, mempunyai jangkauan di udara lebih besar. Dan ada sinar gamma. Terjadi jika inti-inti yang dihasilkan dari peluruhan alfa dan beta berada dalam tingkat eksitasi bertransisi ke tingkat dasar. Sifatnya tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Panjang gelombang lebih kecil dari sinar X sehingga
daya tembus lebih besar, daya ionisasinya lebih rendah atau lemah, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya ruang hampa. Dan ada peluruhan. Peluruhan adalah peristiwa radioaktif secara spontan yang memancarkan sinar radioaktif. Peluruhan dirumuskan, kita dapat melihatnya pada layar.